Sebagian orang mengatakan bahwa DA itu menjadi klaster COVID varian Omikron. Iya, betul. Pada pertengahan Februari 2022, Pondok Pesantren kami, Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Garut, ramai menjadi perbincangan publik. Sebagian orang mengatakan bahwa DA itu menjadi klaster COVID varian Omikron. Hal ini berawal dari adanya laporan kasus terkonfirmasi positif COVID dari 5 orang santri yang berada di rumahnya. Sehingga dari Satgas Kecamatan yaitu Puskesmas Cilawu beserta Dinas Kesehatan Kabupaten Garut menganjurkan kepada Satgas Pesantren untuk mengadakan 3T yaitu tracking, tracing, dan testing pemeriksaan kasus COVID di pesantren. Nah, sebagai pondok pesantren yang berkemajuan, pimpinan kami terbuka dan berani mengadakan pemeriksaan swab kepada 1.200 santri dan aparatur pondok. Nah, dari angka tersebut didapatkan kurang lebih 300 orang terkonfirmasi positif. Dari Dinas Kesehatan, Puskesmas Cilawu, dan Satgas COVID-DA bahu-membahu untuk menghadapi lonjakan kasus ini. Dan kami di sini berusaha untuk tidak panik, tetap tenang dan selalu waspada. Kami mengevakuasi pasien-pasien yang positif ini ke 3 tempat isolasi terpadu, yaitu ada yang di Rusunawa Sanding, Islamic Center, dan di Darul Arqam. Dan semuanya itu adalah di bawah pengawasan Dinas Kesehatan Garut. Alhamdulillah untuk pasien-pasien ini ada yang tidak bergejala sampai bergejala ringan. Dan mereka menjalani isolasi selama 10 hari. Pada tanggal 25 Februari, mereka semua dinyatakan sehat dan bisa kembali ke pondok dan sudah beraktivitas normal kembali. Gak tahu mimpi buruk apa sih semalam. Yang jelas pada waktu itu saya dinyatakan positif setelah melakukan tes swab. Aku termasuk orang yang beruntung pada waktu itu karena aku dinyatakan positif COVID dengan orang tanpa gejala. Gimana ya? Gak karuan sih ketika semua harus dilakukan di tempat isolasi dan terus dipantau penjaga selama 24 jam. Sebelumnya aku emang sakit sih, demam tinggi, mual, pusing. Tapi sebelumnya nggak pernah kepikiran kalau aku bakalan kena COVID. Pada saat badan aku down dan pikiran gak karuan, aku harus ngedenger kalau hasil PCR-ku positif. Rasanya kayak, ya Allah capek banget. Mungkin untuk beberapa orang terkonfirmasi COVID itu kayak seneng gitu ya kan. Soalnya mereka sekolah pastikan diliburkan. Dan mereka pastikan perbaikan nilai gizi juga di tempat isolasi. Tapi yang harus diingat, virus itu sekarang mungkin nggak akan ngefek apa-apa. Tapi untuk 5-10 tahun ke depan, nggak ada yang tahu ya kan. Banyak perdebatan di luar sana tentang COVID. Ada teori konspirasi, permainan elit global lah, permainan pemerintah lah. Sampai orang-orang tuh ngomongnya tuh sampai udah aneh-aneh gitu. Di samping itu tuh aku kayak pengen ngasih tahu, guys, COVID tuh emang ada. Terus COVID tuh emang deket banget di kehidupan kita sampai saking dekatnya kita tuh sampai gak sadar dan akhirnya positif COVID. Dampaknya sih kerasa banget, dimulai dari pembelajaran yang makin kesini makin gak kondusif, diliburkan lah, hybrid lah antara offline sama online. Terus lagi kami para santri gitu yang udah bikin schedule acara organisasi yang awal-awalnya fine-fine aja, masih on the track, acaranya offline. Qadarullah dengan adanya kayak gini harus lombak lagi dari awal dengan kurun waktu yang relatif minim. Gak cuma itu aja sih, di saat kami lagi produktif-produktifnya kayak lomba dan semacamnya, pandemi datang. Pokoknya semua jadi gak karuan lah. Jadi aku bingung harus koordinasi sama siapa, soalnya pembimbing, guru, bahkan pembina pun ada yang positif. Terus pembina sisanya harus ngurusin santri yang negatif. Gak kebayang sih mereka capeknya gimana. Makasih Pak, Bu. Serangnya. Banyak dampak lain dari pandemi kali ini. Entah itu terasa secara langsung maupun tidak langsung bagi kami para santri dan musrif-musrifah di pondok ini. Banyak kejadian lucu yang harus kita bikin di tengah pengapnya ruang isolasi.
Karena pada saat itu kita yang positif COVID sempat mikir kalau kita udah kehilangan akal sehat gitu. Karena di saat virus menyerang tubuh, kita tuh malah senang di tempat isolasi. Tapi ya mau gimana lagi, itu semua kita lakuin demi membangun sugesti positif dalam pikiran kita. Dipaksa minum obat 4 macam sehari, dan seharinya bisa sampai 3 kali menjadwal minum obat. Aduh, rasanya tubuh tuh udah kayak lemes dan nolak aja gitu. Cuman kalau nggak diminum takutnya sakitnya tambah parah ya kan. Di hati sampai ngomong, ya Allah, ini COVID serem banget dah. Sampai-sampai semalaman gak bisa tidur tanpa harus minum obat yang sebanyak itu. Gak mau sih balik lagi ke masa itu. Harapannya semoga semua cepat membaik dan semua kegiatan kembali normal. Cukup hari itu aja sih yang menjadi cerita kelam kita sebagai orang positif COVID di pandemi kali ini. Keep and always positif sih, bukan positif COVID loh ya. Karena hidup harus terus jalan, mau gimana pun juga. Kalian harus tahu, di sini kita berjuang bersama-sama. Karena hidup masih koma, belum titik, ya gak? Pandemi memang tidak bisa ditebak kapan dia datang, kapan dia pergi. Terima kasih kepada kalian semua yang telah saling menguatkan, berjuang bahu-membahu sampai akhirnya kita semua bisa melewati badai ini. Obat bisa dibeli, kesehatan nggak bisa dicari. Alhamdulillah saat ini kami bisa hidup normal, kembali ke era new normal, dan kami hidup baik-baik saja dengan selalu disiplin prokes. Ikhtiar harus kita kedepankan dan pada akhirnya kita hanya bisa bertawakal kepada Allah.